Selamat datang di channel Puter Ritoyan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar membuat aplikasi pencatatan inventaris barang berbasis web. Nah, aplikasi ini akan kita buat menggunakan sebuah software namanya adalah PHP Red. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pertama kali mendengarkan nama aplikasi ini tentu asing ya. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat bermanfaat untuk kita, terlebih bagi kita yang memiliki kemampuan pemrograman yang minim. Jadi aplikasi ini sangat membantu, dan tentunya aplikasi ini ketika kita buat, kita tanpa harus menggunakan source code ya. Nah, untuk bisa menjalankan atau menggunakan aplikasi ini, terlebih dahulu pada komputer yang kita gunakan, kita sudah menginstal yang namanya web server. Nah, web server yang saya gunakan di sini adalah Exam. Nah, di sini saya akan aktifkan web servernya terlebih dahulu. Pertama kita aktifkan Apache-nya, lalu MySQL. Nah, apabila posisinya sudah aktif seperti ini, berarti ini sudah siap kita gunakan. Nah, sebagai catatan, di sini saya menggunakan web server Exam versi 3.2.4 ya. Nah, setelah kita sudah mengaktifkan web servernya, ini kita minimize saja. Nah, lalu setelah itu kita aktifkan aplikasi PHP Red-nya. Nah, halaman utama atau tampilan awal dari PHP Red itu adalah seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan PHP Red Studio Classic Edition versi 2.7.3 ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan aplikasi ini full version, bisa mendownload pada link di deskripsi video ini. Nah, menggunakan aplikasi ini cukup sangat mudah dan sangat sederhana ya. Kalau misalkan kita ingin membuat project baru, kita bisa memilih menu file lalu pilih new project. Atau bisa langsung menekan button atau menu new project. Nah, seperti ini. Nah, di halaman create new project ini, terlebih dahulu kita harus memberi nama pada project yang akan kita buat. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan buat namanya aplikasi inventaris ya. Nah, kemudian di bagian project location, nah project location ini maksudnya lokasi penyimpanan instalasi web server yang sudah kita download ya. Nah, sebagai contoh di sini kan project location secara defaultnya itu ada di C. Tetapi pada komputer yang saat ini saya gunakan, lokasi atau project location-nya atau instalasi Exam-nya itu berada di D ya. Nah, ini saya rubah saja yang awalnya C itu menjadi D. Jadi kalau teman-teman semua sudah menginstal pada direktori C, tidak perlu dirubah. Nah, untuk site address-nya ini tidak perlu dirubah, gunakan yang sudah ada saja. Nah, jadi yang pertama kita harus membuat project name-nya, kemudian menentukan project location, dan juga site address-nya. Nah, kemudian yang paling penting di sini, karena ini aplikasinya berbasis CRUD, jadi ada data yang kita simpan, kita update, kita hapus, kita tampilkan. Jadi kita harus membuat database terlebih dahulu. Nah, karena sifat daripada aplikasi PHP Red ini sangat membantu kita, jadi kita tidak perlu harus membuka browser, kemudian memanggil phpMyAdmin untuk membuat database. Nah, cukup kita klik di bagian select database, pilih saja MySQL ini ya. Nah, kemudian di sini ada button create new database. Diklik saja. Kemudian kita buat nama database-nya. Sebagai contoh, di sini kita akan buat namanya DB Inventaris. Nah, kemudian pilih button create database.
seperti ini. Nah, setelah database-nya sudah dibuat, nanti akan ada konfirmasi selanjutnya. Kita harus memilih button OK atau tombol OK untuk melanjutkan. Pilih saja OK. Nah, kemudian pilih Create Project. Nah, ini jangan lupa diklik ya, Create Project. Nah, setelah Create Project, kita diharuskan untuk membuat tabel. Database sudah dibuat, selanjutnya kita harus membuat tabel. Pilih saja OK. Nah, kemudian perhatikan, di sini akan secara otomatis ditampilkan field dan tipe data dalam sebuah tabel. Nah, tabel yang pertama di sini kita akan buat namanya adalah tabel ruang ya. Di sini kita buat saja ruang. Nah, ruangan. Setelah itu kita akan mengatur field-field yang terdapat dalam tabel ruangan ini. Nah, field yang pertama di sini kan secara otomatis sudah ada ID ya. Nah, di sini ID ini kita ganti menjadi ID ruangan ya, atau kode ruangan biar lebih mudah. Kode ruangan. Nah, kemudian untuk tipe datanya kita gunakan integer. Kemudian panjang karakternya kita gunakan 10 saja. Kemudian pastikan di sini kita pilih atau kita centang auto increment. Nah, kemudian yang kedua adalah nama ruangan. Nah, untuk panjang karakternya kita buat saja 35. Nah, pastikan kita meletakkan kursor berada di bawah field nama ruangan seperti ini ya. Nah, di sini kita hanya menggunakan 2 field saja karena ini hanya untuk contoh. Setelah itu pilih Save Change untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan. Nah, kita perhatikan setelah kita menekan button Save Change, kita akan diarahkan ke halaman PHP-RED. Nah, pada halaman PHP-RED ini kita perhatikan secara otomatis halaman List Page, View Page, dan Add Page untuk menambahkan data pada tabel ruangan ini akan secara otomatis ada ya. Nah, kita akan melihat hasilnya. Silakan klik menu preview. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengkonfirmasi. Pilih saja yes ya. Nah, kemudian perhatikan apabila kita ingin project ini ditampilkan pada browser, silakan pilih preview in browser. Nah, kemudian kalau misalkan kita tidak ingin ditampilkan pada browser, ini dapat kita tutup saja seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini sudah secara otomatis ada halaman untuk menginput data ruangan. Ketika diklik seperti ini, nah kita bisa menambahkan data ruangan dengan memilih menu atau button Add New Ruangan. Nah, jadi misalkan kita ingin menambahkan misalkan ruangan yang pertama itu adalah ruang kepala sekolah ya. Nah, kita tekan submit. Nah, perhatikan di sini sudah muncul secara otomatis nama ruangannya. Nah, kemudian yang kedua, ruang guru. Nah, begitu juga sebaliknya ya, secara otomatis. Kemudian data ini bisa kita rubah dengan menekan button edit atau dihapus dengan menekan button delete ya. Kita juga dapat melihat secara detail data yang kita simpan ini dengan menekan menu view record. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah membuat satu buah tabel ya. Nah, tabel ini adalah tabel ruangan. Sementara di dalam aplikasi inventaris itu banyak sekali data-data yang akan kita masukkan, seperti data barang, data kategori, dan sebagainya. Nah, kita akan menambahkan tabel lain ya, Gia. Silakan pilih menu Page, kemudian klik Manage Database Table. Nah, kita akan menambahkan tabel barang. Klik Add Table. Nah, kemudian kita rubah saja tabel 2 ini menjadi
barang ya. Nah, ini tabel barang. Nah, yang pertama, untuk ID-nya kita buat menjadi kode barang. Size-nya kita gunakan 10, tetap auto increment dengan key tipenya primary. Kemudian nama barang. Panjang karakternya 35. Nah, setelah nama barang itu, kita masukkan misalkan merek barang ya. Kalau misalkan itu barangnya berupa barang elektronik, misalnya merek seperti ini. Panjang karakternya gunakan saja 35. Setelah itu kita tambahkan gambar ya. Jadi nanti misalkan barang itu ingin di input, nanti dilampirkan juga fotonya. Nah, di sini kita buat foto barang ya. Nah, untuk panjang karakternya kita gunakan 255 ini aja. Nah, setelah itu tambahkan jumlah ya. Kemudian di sini kita akan menambahkan ruangan. Nah, ruangan ya. Nah, ruangan ini maksudnya barang tersebut diletakkan atau berada di ruangan, misalkan di ruangan kepala sekolah atau di ruangan guru. Nah, kemudian kondisi. Nah, kondisi dari barang tersebut apakah dalam keadaan baik atau rusak. Nah, kondisi barang. Nah, untuk panjang karakter daripada kondisi barang ini kita gunakan 35. Ruangan ini kita buat saja 35 seperti ini ya jumlahnya. Nah, kemudian untuk jumlah di sini kita gunakan tipe data varchar dulu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan kalau misalkan tipe datanya tidak sesuai karena ini hanya untuk contoh saja. Nah, seperti ini dulu. Nah, kemudian jangan lupa letakkan kursor berada di bawah kondisi barang ini ya, seperti ini. Supaya semua komponen atau field-field yang kita buat ini tersimpan. Untuk jumlah ini kita buat tipe datanya 10 atau 5 saja ya, panjang karakternya. Nah, setelah itu tekan Save Change. Nah, di sini kita sudah memiliki dua buah tabel ya, tabel ruangan dan tabel barang. Nah, kemudian pada tabel barang tadi itu ada kondisi barang. Nah, kondisi barang ini kita akan buat tabel khusus ya. Jadi nanti kondisi baik, kondisi rusak itu akan dipilih berdasarkan data yang kita input dalam sebuah tabel. Kita tambahkan satu tabel lagi. Pilih saja Minutes Database Table. Kemudian table dan di sini kita akan buat nama tabelnya adalah kondisi barang. Kondisi barang ya. Nah, di sini bagian ID-nya kode kondisi 10. Kemudian di sini kondisi ya. Varchar 35. Nah, kita letakkan kursornya di bawah ini ya. Kemudian tekan Save Change untuk menyimpan perubahan. Nah, sekarang kita sudah memiliki 3 buah tabel. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Silakan tekan menu Preview. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Ada menu untuk menginputkan data ruangan, untuk menginputkan data barang, dan juga kondisi barang. Nah, di sini kita akan susun supaya menu ini sesuai dengan aturan seharusnya ya. Jadi data barang itu akan bisa diinput ketika data ruangan dan kondisi barangnya sudah ada. Nah, jadi kita susun ya. Jadi silahkan pilih menu, project menu, diklik seperti ini. Kita akan susun misalkan data pertama itu adalah data barang. Kemudian data ruangan dan kondisi. Nah, klik OK. Kemudian kita refresh. Nah, perhatikan barang, ruangan, dan kondisi barang. Nah, kalau misalkan kita ingin menempatkan supaya
menu ini berada di samping kanan ini, silakan pilih ke project menu, kemudian menu stylenya kita rubah saja, ambil yang ini ya, kemudian kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita pilih barang. Nah, di bagian barang ini kita perhatikan, kita tambahkan data barang baru. Nah, aturannya seperti ini ya, nama barang, merek, foto barang. Nah, foto barang ini kan harusnya berupa gambar, jadi ada data yang kita upload. Nah, ini akan kita atur di halaman page ini nanti ya. Kemudian jumlah dan juga ruangan. Nah, untuk ruangan ini tidak kita input secara otomatis, tapi kita akan pilih berdasarkan data yang ada di dalam tabel ruangan. Begitu juga untuk kondisi. Nah, kemudian perhatikan juga di sini untuk nama barang ini kan ada tanda bintang merah. Itu artinya wajib, tidak boleh dikosongkan ketika misalkan kita menginput data pada kolom ini. Nah, ini bisa kita atur juga nanti pada propertiesnya. Kalau misalkan foto barang ini tidak wajib di-upload atau tidak wajib untuk di-input, ini dapat kita atur. Nah, kita atur terlebih dahulu ya. Ke halaman page atau menu page, kemudian pilih tabel barang seperti ini, supaya nanti komponen yang ada di sini itu beralih ke field tabel barang. Nah, yang pertama, kode barang ini akan secara otomatis, jadi tidak perlu kita input. Nama barang, kemudian merek, dan juga foto barang. Nah, karena nanti foto barang ini adalah berupa data gambar yang akan diupload, jadi pada halaman tambah datanya, silahkan diklik Add Page-nya seperti ini. Nah, untuk foto barang, ini kan datanya adalah foto. Jadi di bagian field properties-nya kita centang file. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita perhatikan di bagian ini ya, di bagian validation-nya. Nah, di sini kan apakah gambar itu wajib atau tidak? Di bagian required-nya dapat kita rubah menjadi false. Jadi kalau misalkan gambarnya nanti disusul untuk diupload, nah ini harus kita rubah ke false terlebih dahulu. Nah, kemudian ini maksimal size atau ukuran filenya, di sini 3 MB. Nah, kemudian untuk extension, jenis file yang akan kita upload. Di sini banyak sekali pilihannya ya. Kalau misalkan berupa dokumen, kita dapat memilih pilihan yang di bawah ini. Akan tetapi di sini kan yang diminta adalah foto. Berarti kita pilih saja JPEG, PNG, GIF, dan JPEG ya. Diklik seperti ini. Nah, jadi extension yang lain itu tidak akan bisa masuk. Nah, kemudian untuk jumlah, ini masih berada di bagian ini ya, di halaman Add Pic ya. Nah, ini Add Pic dan juga Edit Pic ya, jadi satu. Nah, untuk jumlah, nah jumlah ini tadi kan kita dapat mengganti di sini menjadi number. Karena berupa angka ya yang dimasukkan. Nah, kemudian untuk ruangan, nah ruangan ini tidak di input secara otomatis, tapi kita akan memilih dari tabel ruangan. Nah, jadi pada bagian field properties-nya silahkan pilih select. Nah, kemudian pada bagian data source silahkan kita pilih select data source. Nah, di titik 3 ini kita klik seperti ini. Kemudian kita akan mencari sumber datanya. Nah, sumber datanya itu kan berasal dari tabel, jadi pilih saja data table. Nah, kemudian pilih table name-nya atau nama tabelnya yang menjadi sumber datanya. Sumber datanya itu kan berasal di tabel ruangan. Nah, kemudian value field-nya. Nah, value field-nya itu adalah kode ruangan. Nah, kita pilih saja kode ruangan. Nah, label field. Nah, label field ini adalah data yang akan ditampilkan pada halaman add data barang itu.
Jadi nanti yang akan kita tampilkan adalah nama barangnya. Namun yang tersimpan pada database-nya itu adalah kode ruangannya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ingin diurut, bisa ya berdasarkan kode ruangan dan juga berdasarkan nama ruangan. Nah, untuk ini saya akan gunakan saja nama ruangan ya. Nah, setelah itu tekan OK. Nah, kemudian kita lanjut ke kondisi barang. Nah, untuk kondisi barang sama ya. Di bagian field properties-nya, silakan tekan select. Kemudian pada bagian select data source-nya, centang titik 3 ini, sumber datanya berasal dari tabel, dan tabelnya itu adalah kondisi barang. Nah, yang kita ambil adalah kode kondisi, itu yang akan disimpan pada tabel. Yang ditampilkan adalah kondisi. Nah, kita pilih kondisi saja untuk order by-nya ya. Setelah itu tekan OK. Nah, di sini sudah secara otomatis untuk halaman edit page-nya ya. Nah, edit page-nya di sini sudah otomatis sesuai dengan halaman edit page yang sudah kita atur. Nah, sekarang kita akan preview dan melihat hasilnya. Kita ke halaman barang ya, kemudian klik add new barang. Nah, sudah berubah ya. Untuk foto barang ini tidak wajib. Kalau misalkan belum ada gambarnya, bisa di input di lain waktu. Oke, kita akan coba yang pertama ya. Misalkan nama barang yang pertama itu adalah TV. Nah, mereknya misalkan LG ya. Ini hanya contoh. Kemudian kita akan memilih gambarnya. Silakan diklik ini ya. Kemudian kita akan cari gambarnya. Nah, saya pilih gambar ini. Ekstensinya adalah JPEG ya. Nah, gambarnya sudah ada. Kemudian kita masukkan jumlahnya. Jumlahnya misalkan 1. Nah, untuk ruangan perhatikan ketika kita pilih ruangan, misalkan ruangan letak barang ini berada di ruang guru, misalkan contohnya. Kemudian kondisi. Nah, kondisinya ini masih kosong karena kondisinya belum kita inputkan. Nah, jadi harus semua yang ada di dalam tabel ruangan dan tabel kondisi barang ini sudah ada datanya terlebih dahulu sebelum kita menggunakan tabel barang. Nah, jadi kita harus kembali ke ini dulu. Ke halaman kondisi barang ya, kita klik dulu. Kemudian kita tambahkan kondisi barangnya. Nah, kondisi yang pertama itu misalkan baik. Kita submit seperti ini, kita tambahkan lagi rusak. Kemudian misalnya hilang ya. Nah, jadi ada 3 kondisi, hilang, rusak, dan baik. Nah, kita kembali ke halaman barang ya. Nah, kita tambahkan data baru. Nah, kita lanjutkan yang tadi ya, TV. Tadi kan belum disimpan. Mereknya LG. Foto barangnya kita pilih. Nah, jumlahnya ada 1, berada di ruang guru. Nah, keadaan atau kondisi barangnya itu adalah baik ya. Nah, setelah itu kita pilih Submit untuk menyimpan data. Nah, sekarang pada halaman View data barang, di sini data yang kita inputkan sudah tampil. Nah, tetapi di bagian foto barang ini masih berupa teks, jadi tidak ditampilkan dalam bentuk gambar. Nah, untuk mengatasi permasalahan seperti ini, silakan kita kembali ke halaman page, kemudian pilih barang, kemudian pilih list page. Pilih list page ya, kemudian klik pada list page fields-nya, foto barang. Nah, display tipenya ini kita rubah yang awalnya plain text ini menjadi image. Nah, jadi nanti dalam bentuk gambar. Nah, kemudian untuk dimensionnya atau gambar yang ditampilkan ukurannya di sini 50/50. Ini bisa kita rubah ya. Misalkan menjadi 100 ya. Nah, ini juga sama, kita buat 100/100. Oke, kita akan lihat hasilnya. Preview dulu. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, kita akan lihat
secara detail di halaman view record, klik view recordnya. Nah, ini juga sama ya, secara otomatis. Nah, seperti ini ya, bagaimana membuat aplikasi pencatatan inventaris barang menggunakan PHP Red. Caranya cukup mudah dan sangat sederhana ya. Nah, misalkan di sini nanti kita menginput dengan data yang sudah banyak, misalkan data itu ingin kita print, kita dapat memilih menu export ini ya. Nah, data bisa diekspor ke dalam bentuk PDF, ke dalam bentuk Word, dan juga dalam bentuk Excel. Nah, ini kan project baru, jadi project ini tadi belum disimpan. Nah, supaya project ini bisa dibuka kembali, kalau misalkan sewaktu-waktu kita ingin merubah atau mengeditnya, teman-teman silakan pilih menu Save Project. Nah, pilih di mana data tersebut atau direktori penyimpanan project yang kita buat. Nah, nama projectnya adalah aplikasi inventaris. Pilih saja Save ya. Nah, seperti itu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sekarang kita akan tutup dan kita akan membuka project ini kembali. Kita buka kembali projectnya, silakan aktifkan PHP Red-nya dan pastikan web servernya aktif ya. Kemudian pilih Open Project, kemudian pilih nama project yang kita buat tadi. Setelah itu pilih Open. Nah, kemudian kita preview ya. Yes. Nah, seperti ini. Nah, selain aplikasi ini bisa dijalankan di PHP Red Studio, aplikasi ini bisa kita panggil menggunakan browser. Nah, contohnya seperti ini, saya panggil localhost, aplikasi inventaris barang ya. Nah, ini sudah dalam bentuk browser ya. Nah, seperti ini. Nah, cara penggunaannya juga sama ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini dulu ya tutorial bagaimana cara membuat aplikasi inventaris barang berbasis web tanpa menggunakan coding, menggunakan aplikasi PHP Red. Silakan, aplikasi ini bisa dikembangkan ke aplikasi yang lebih baik lagi. Nanti pada deskripsi video ini saya akan lampirkan file PHP Red-nya bersama database-nya. Jadi bisa di-import ke komputernya masing-masing ya. Nah, kemudian apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami daripada apa yang saya sampaikan, silakan tanyakan di kolom komentar. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.